presentasi saya Nurul Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi gangguan kecemasan. Nah, saya sudah cari 4 poin penting tentang gangguan kecemasan. Yang pertama ada pengertian, ciri-ciri, cara menangani, dan kesimpulan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ciri-ciri, cara menangani, dan kesimpulan, kita harus masuk dulu. Kita harus tahu apa itu pengertian kecemasan. Pengertian kecemasan. Apa itu kecemasan? Cemas adalah perasaan yang timbul ketika kita khawatir atau takut akan sesuatu. Rasa takut dan panik adalah hal yang manusiawi. Ada kalanya rasa cemas membuat keadaan terasa lebih buruk dari yang sebenarnya dan membuat kita kewalahan. Kekhawatiran yang berlangsung berkepanjangan dapat menyebabkan kecemasan yang berjangka panjang. Apa yang menyebabkan kecemasan? Sulit untuk mengenali satu penyebab utama dari kecemasan. Ketika menghadapi situasi yang menimbulkan stres, akan ada semacam alarm peringatan yang menyala di otak kita dan menandakan ada sesuatu yang tidak beres dan perlu kita hadapi. Supaya situasi ini lekas berakhir, otak kita akan membuat kita lebih waspada, fokus hanya pada situasi itu, bahkan memompa lebih banyak darah ke kaki agar kita dapat melarikan diri. Nah, itu adalah pengertian kecemasan, cemas. Nah, yang kedua kita masuk ke ciri-cirinya nih. Apa aja ya ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri gangguan kecemasan. Semua orang merasa gugup atau cemas sesekali itu normal. Misalnya saat Anda harus bicara di depan publik, padahal Anda belum pernah melakukannya. Namun ada sebagian orang yang merasakan kecemasan begitu sering dan begitu kuat, sehingga kecemasan itu mengambil alih kehidupannya. Bagaimana Anda tahu jika kecemasan Anda normal atau sudah menjadi gangguan? Ini tidak mudah. Kecemasan datang dalam berbagai bentuk yang berbeda, seperti serangan panik, fobia, dan kecemasan sosial, sehingga perbedaan antara normal dan dengan berlebihan menjadi tidak terlalu jelas. Jika Anda mengalami salah satu gejala berikut secara terus-menerus dan teratur, sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter. Nah, di sini ada ciri-ciri yang sangat dominan pada orang yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, ada merasa selalu tegang, merasa cemas bahkan untuk hal yang sepele, merasa uring-uringan, mudah resah dan tidak bisa tenang, merasa selalu ketakutan, merasa sulit konsentrasi, detak jantung berdetak lebih cepat, keluar keringat yang berlebihan, badan gemetar, otot sekujur tubuh merasa tegang, dan menjadi mudah terkejut. Nah, sekarang kita masuk ke cara menanganinya ya, teman-teman. Ini yang pentingnya. Apa aja sih cara menangani gangguan kecemasan? Yang pertama, kita harus menarik nafas dalam, memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani, menerapkan metode 5 4 3 2 1. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu metode 5 4 3 2 1, teman-teman bisa searching di Google atau cari dari mana aja ya. Yang selanjutnya, menghindari minuman berkafein dan beralkohol. Nah, ini ya, bukan hanya untuk orang yang mengalami gangguan kecemasan, namun minuman berkafein dan beralkohol juga harus dihindari bagi orang-orang yang sehat ya, karena ini berbahaya. Yang selanjutnya adalah bercerita kepada orang terdekat. Nah, buat kalian yang mungkin selalu memendam masalah, kalian harus cerita. Seenggaknya itu bisa membuat kita lebih lega sedikit ya. Meluangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, ini penting ya. Yang terakhir adalah makan secara teratur dan minum cukup air. Air putih itu penting ya bagi kesehatan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, kesimpulan ini pure dari sudut pandang saya ya. Rasa cemas adalah hal yang wajar dirasakan setiap individu di saat menghadapi sesuatu hal yang baru atau sesuatu yang menegangkan. Akan tetapi kita harus mengendalikan rasa cemas tersebut menjadi rasa cemas yang wajar atau tidak menjadi rasa cemas yang berkepanjangan sehingga membuat kita tidak nyaman dalam situasi apapun. Nah, baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan, Bapak dosen yang telah melihat presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.